Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Soleman Kawangmani, dosen pendidikan agama Kristen Universitas 11 Maret, Surakarta. Topik hari ini tentang Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya, bagian yang pertama. Dasar firman Tuhan untuk pembelajaran kita kali ini terambil dari kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga dan dilanjutkan ayat 26. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapakah Allah? Alkitab menyatakan dengan jelas, Allah firman dan rohnya itu ada, kekal, hidup, dan dia berkarya. Allah itu esa, Allah yang esa adalah Tritunggal. Tritunggal maksudnya terdiri atas 3 pribadi yang satu tanpa keterpisahan eksistensi, secara utuh bersatu untuk membentuk satu Allah. Tergambar dalam diagram ini, jelas sekali. Iya. Bagaimana kenal dengan sifat-sifat Allah? Saudara yang terkasih, Allah Tritunggal yang esa itu, roh adanya, sempurna, dan tidak terbatas. Dalam relasi dengan ciptaan, Allah itu tidak berubah. Dia maha hadir, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Dalam kaitannya dengan ruang dan waktu, Allah yang sempurna itu hadir dengan sendirinya. Dia pribadi, kekal, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam hubungan dengan keberadaan moral, Allah itu kudus. Dia benar, dia penuh kasih. Allah itu adil. Allah itu penuh dengan kesetiaan. Dan Allah itu berlimpah dengan anugerah dan kebaikan. Saudara terkasih, bagaimana Allah yang metafisik itu memperkenalkan dirinya? Ada 2 cara Allah menyatakan dirinya. Yang pertama dikenal dengan penyataan umum, general revelation. Allah memperkenalkan dirinya yang nyata dalam alam semesta, sejarah, dan hati manusia. Penyataan umum ini diperuntukkan bagi semua umat manusia dan sifatnya tidak menyelamatkan manusia. Penyataan yang kedua itu disebut dengan penyataan khusus. Nyata dalam firman dan karyanya yang berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Penyataan yang diperuntukkan bagi manusia yang mengakui dirinya sebagai orang berdosa dan sifatnya menyelamatkan manusia. Bagaimana karya Allah? Alkitab memberikan pengajaran yang sangat jelas bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kejadian, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang terakhir, memberikan penjelasan tentang narasi penciptaan dari hari ke hari sampai hari ke-6. Allah berkarya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah jugalah yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri dengan tujuan untuk mengelola alam semesta ini demi kebaikannya dan menyatakan baktinya
dan ibadahnya kepada Allah. Allah Sang Pencipta, alam semesta dan seluruh isinya dan manusia itu, Dia juga yang memelihara seluruh karya ciptanya itu. Dengan hikmatnya, kuasanya, dan kasih serta kemurahannya. Bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Allah mengenal Allah setiap hari? Alkitab, Allah memanggil setiap orang percaya untuk membaca, merenungkan firman-Nya, menaati firman itu dalam relasi dengan sesama ciptaan dan juga seluruh alam semesta. Beribadah dan berdoa secara pribadi dan juga dengan saudara-saudara seiman jadi bagian integral untuk kita mengenal Allah lebih dalam dan berbagi berkat demi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.